Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku membahas tentang contoh-contoh soal dari Bluto, Neto, dan Tara ya. Nah, kemarin aku udah bahas contoh soal dari nomor 1 sampai 6 ya. Nah, kita akan bahas dari nomor 7 dan berikutnya, oke? Nah, suatu ketika Pak Hadi memberi dua karung beras dengan jenis yang berbeda. Karung pertama tertulis Neto 30 gram, ya. Dibeli dengan harga 260.000. Karung kedua tertuliskan neto 30 gram. Pak Hadi mencampur kedua jenis beras tersebut, kemudian mengemasnya dalam ukuran neto 3 kilogram. Campuran tersebut dijual dengan harga 33.000 per kemasan. Ya. Jika keuntungan tiap kemasan adalah 20%, tentukan harga beli beras kedua. Oke, nah sekarang kita akan ini caranya agak ini ya, agak panjang nih. Jadi pertama kita mau menentukan dulu harga sebelum dia kasih keuntungan gitu ya. Nah, jadi gini caranya. Nah, anggaplah harga sebelum dia ini kan harga jual ya. Nah, harga jualnya itu 33.000. Nah, harga belinya ya, kita akan mencari harga belinya untuk neto sebesar 3 kilo ya. Karena di sini 260.000 itu adalah untuk neto 30 dan untuk neto 30 kilogram yang berikutnya itu tidak dikasih tahu harganya. Maka kita harus mencari harga belinya dulu ya. Nah, sekarang kita cari harga beli ketika beras tersebut harganya 3 kilo ya, atau modalnya ibaratnya. Harga modal ketika berasnya 3 kilo itu berapa? Kan harga jualnya 33.000 dan keuntungannya 20% ya. Nah, anggaplah harga modal itu adalah X ya. Nah, ini adalah harga modal ya. Modal ya. Oke. Nah, lalu sekarang cara-caranya gimana? X dikali dengan 1,2 ya. 20% ya, atau kita tulisnya 1,2. Kenapa? Karena ketika modal dikali dengan 1 ditambah 0,2 ya. Kenapa 1 tambah 0,2? Karena ini adalah cara cepat dari penambahan ya, dari harga yang ditambah dengan persentase ya. Aku udah sering menjelaskan, kalau kalian belum nonton tentang video aku yang tentang persentase keuntungan, cara mencari keuntungan, pajak, dan segala macam, kalian boleh nonton dulu ya, biar kalian mengerti konsep 1+ ini ya, 1+ persenan ini. Jadi untuk menambahkan 20% di dalam harga modalnya, itu tinggal dikali aja dengan 1 tambah 20%, atau 20% itu adalah 0,2, sehingga ini menjadi 1,2. Nah, berarti X modal kali 1,2 itu sama dengan harga jualnya ya, 33.000. Oke, nah sekarang kita mau mencari harga modalnya. Nah, cara mencari modalnya ya tinggal dibagi aja ya. X sama dengan 33.000 dibagi 1,2. Ya, 33.000 dibagi 1,2 adalah 27.500 ya. Nah, ini adalah modalnya ya. Oke, modalnya 27.500. Nah, berarti kan begini ya. Ini kan 260.000 harganya untuk 30 kilo. Sementara 30 kilo berikutnya kita nggak tahu harganya berapa ya. Nah, untuk awalnya si Pak Hadi ini membeli 60 kilo ya, berarti totalnya 60 kilo beras. 60 kilo beras dengan harga 260.000 plus Y ya. Nah, Y ini adalah harga beras dari harga beras kedua ya, yang kita nggak tahu berapa gitu. Nah, sekarang untuk mengetahui caranya harga berasnya ini berapa,
Nah, sekarang kita akan mencarinya dengan 260.000 tambah Y, ya. Aduh, tempatnya ya. Kayaknya nggak cukup di situ, aku tulis ini aja deh ya. 260.000 tambah Y dibagi dengan 60 ya. Dibagi dengan 60 itu harusnya harganya adalah harga modalnya, yaitu 27.500 ya. Nah, maka dari itu kita bisa cari ini dengan menggunakan penyelesaian aljabar ya. 60 dikali 27.500, 1.650.000. Ya, lalu kita cari Y-nya dengan mengurangkan 1.650.000 dikurangin dengan 200 ya, 260.000 ya. Hasilnya adalah 1.650 kurangin 260. Hasilnya adalah 1.390.000. Mahal ya beras yang kedua. Bedanya jauh sekali dengan beras yang pertama ya. Tapi harusnya betul ya, karena ketika kita tambah 1.390.000 ditambah 260 dan dibagi 60 hasilnya adalah 27.500, yang mana itu adalah harga modalnya ya. Oke, jadi Y ini adalah jawabannya, yaitu harga beli beras kedua. Oke. Oke, soal nomor 8 ya. Seorang membeli sekarung beras yang dari toko sembako, ketika ditimbang didapatkan berat 25 kilo ya. Beras beratnya 25 kilo. Taksiran neto beras dalam karung tersebut yang paling mendekati sebenarnya adalah, ditanya kira-kira netonya ini berapa gitu ya, dari beras 25 kilo netonya kira-kira berapa gitu ya. Nah, bayangkan gini ya, beras itu ya, di dalam karung beras itu cuman hanya karung dan beras gitu ya. Ada karung dan beras isinya gitu. Ini karungnya dan dalamnya beras gitu ya, banyak gitu. Nah, bayangkan karung itu sangat ringan ya. Karung itu sangat ringan, jadi menurut aku, prediksi aku mungkin adalah C untuk berat beras tersebut ya, karena karungnya itu sangat ringan ya. Oke. Jadi kemungkinan karungnya itu hanyalah 0,2 kilo ya, atau 200 gram gitu. Oke. Seorang membeli sekardus air mineral dengan isi 48 gelas air mineral. Tentukan bruto, neto, dan tara dari sekardus air mineral tersebut ya. Wah, eh ini sepertinya tidak bisa kita kerjakan ya, karena aku nggak tahu ya berat satu satu gelas air mineral itu berapa beratnya ya. Beratnya itu berapa, terus berat kardusnya berapa ya. Berat kardus ya. Jadi ini susah sekali memprediksinya. Aku udah googling dan banyak sekali perbedaan-perbedaan ya dari setiap sumber yang aku dapetin. Jadi aku nggak yakin beratnya berapa. Ya, tapi anggap aja dari yang aku googling, misalnya satu gelas air mineral itu beratnya adalah kurang lebih 200 gram ya, 200 gram. Nah, ini adalah brutonya ya, maksudnya berat air plus gelasnya gitu. Berat kardus ya, kemungkinan mungkin 100 gram gitu ya. Ya, tinggal dikali aja ya, 200 kali 48 itu adalah 9.600 gram ya. Berat kardusnya 100 gram. Nah, maka brutonya harusnya adalah 9.700 gram ya. Ya, ini hanya prediksi ya. Seperti itu. Netonya
mungkin 9.500 ya. Karena ini 9.600 ini kan udah air mineral plus gelas plastik yang sangat ringan ya. Ya, seperti itu prediksi aku ya. Oke, di dalam sekarang gabah tentukan bagian-bagian yang disebutkan sebagai bruto, neto, dan taranya, jelaskan ya. Nah, jadi sekarung dan gabah. Jadi di sini cuma ada karung dan gabah. Ya, pasti kalau brutonya itu adalah karung plus gabahnya ya. Brutonya itu adalah karung dan gabah ya. Neto, ya jelas gabahnya saja. Dan taranya adalah selisihnya, yaitu hanya karungnya saja. Itu adalah taranya ya. Berat karungnya aja gitu. Oke, kita masuk ke soal terakhir ya. Kemasan pertama tertuliskan neto 70 ml, baca mililiter. Oke, dijual dengan harga 5.000. Kemasan kedua tertuliskan neto 140 ml, dijual dengan harga 9.000. Kemasan ketiga tertuliskan neto 210 ml, dijual dengan harga 13.000. Seandainya uang yang dibawa oleh Adi cukup untuk membeli ketiga pilihan sampo tersebut, manakah yang sebaiknya dibeli oleh Adi? Jelaskan. Oke, nah ini lagi-lagi kita harus menghitung ininya ya. Harga per liter ya. Harga per liternya kita harus hitung. Ya, kita harus membagi. Jadi yang misalnya yang A ya. 5.000 dibagi 70 ya. Dibagi 70, 71 ya, 71,4. 71,4 rupiah ya. Nah, lalu yang B 9.000 dibagi 140 ya. 64,29 ya. Nah, lalu yang C 210 13.000 dibagi 210. Oke. 61,9. Nah, maka yang paling murah itu ya berarti yang C ya, yang netonya itu 210 ml. Karena kalau dibagi dengan harganya itu adalah yang paling murah. Oke, gitu aja ya yang aku mau jelasin tentang contoh soal bruto, neto, dan tara. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.